apa yang harus saya lakukan apabila pinjaman macet gitu ya. Di sini Anda tidak ada kata bayar, wajib bayar, ya kan? Tidak ada. Apakah Anda galbay atau sedang menuju galbay? Nah, saya galbay 24 aplikasi dengan total hutang 60 juta lebih, masih sempet-sempetnya manjangin kumis seperti ini. Ya. Panjang belum kumis saya ini? Ya. Sudah cukup panjang ya, gitu kan. Nah, galbay 24 aplikasi ya dengan total hutang 60 juta lebih, hampir 1 tahun, lebih dari 1 tahun malahan ya, gitu kan. Ya, biasa saja. Tidak perlu was-was, tidak perlu cemas ya. Nah, di video kali ini agar kita sinkron, agar Anda itu biasa saja seperti saya ya. Anda harus membaca aturan OJK tentang galbay ya. Nah, apa saja peraturan itu? Simak terus video ini sampai habis. Oke, langsung saja kita ke peraturan OJK yang wajib Anda baca tentang galbay gitu ya. Di sini saya sudah googling ya peraturan OJK gagal bayar ya. Di sini banyak sekali artikel-artikelnya gitu ya. Nah, saya akan buka dari OJK-nya langsung gitu ya. Tidak di artikel-artikel lain gitu ya. Dari OJK-nya langsung. Kita langsung buka ya. Ada langsung seperti ini gitu ya. Saya sudah membaca semuanya gitu ya. Nah, Anda itu sebagai debitur hanya perlu membaca di bagian ini saja. Di bagian FAQ kategori pengguna atau konsumen gitu ya. Selebihnya itu tentang penyelenggara fintechnya, tentang pinjolnya, izin-izinnya gitu ya, aturan-aturan pinjolnya gitu ya. Anda itu hanya ada di sini. Ya, kita sebagai konsumen itu hanya ada di FAQ di sini ya gitu. Oke. Nah, untuk poin nomor 11 ya ini juga tidak penting-penting banget ya. Kita baca ini apa sih gitu kan. Siapa pengguna fintech lending, nggak perlu ya. Yang paling penting ini di poin nomor 20 ya. Apa yang harus saya lakukan apabila pinjaman macet gitu kan. Nah, di sini pemberi pinjaman ya, pemberi pinjaman itu investornya pinjol ya. Investornya gitu ya kan ya, bukan pinjolnya, investornya. Jadi yang memberikan Anda dana itu ya kan investornya, investor gitu ya, investor pinjol gitu ya. Nah, gini. Apa yang harus saya lakukan apabila pinjaman macet? Untuk investornya, pemberi pinjamannya ya, melakukan klarifikasi dengan penyelenggara fintech lending terkait status pinjaman yang telah diberikan, memahami syarat dan ketentuan pengguna serta perjanjian pinjaman yang telah disepakati. Pemberi pinjaman juga harus memahami bahwa resiko gagal bayar, perhatikan, resiko gagal bayar maupun keterlambatan yang bukan disebabkan oleh kegagalan sistem penyelenggara fintech lending sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemberi pinjaman. Titik. Nih, di sini titik ya. Tidak ada tanggung jawab dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Ya, gitu ya. Jadi, ketika galbay itu tanggung jawab dan resikonya pemberi pinjaman ya, bukan tanggung jawab Anda. Enak toh, enak sekali ya, seperti itu ya kan. Ini langsung dari OJK-nya loh ya. Anda ketika ditagih oleh debt collector, DC lapangan, DCWA ya kan, ini tanggung jawab Anda gimana ini perihal tagihannya, biasanya kan seperti itu. Loh, itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab dari pemberi pinjaman Kak gitu kan. Itu ya, tanggung jawab dari pemberi pinjaman. Loh, kata siapa Anda seperti itu? Ini kata OJK-nya gitu kan. Nah, nanti ini saya kasih linknya ya agar Anda bisa download PDF ini ya di deskripsi saya gitu ya. Gitu. Oke, enak sekali toh ya kan. Anda coba baca ya. Sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemberi pinjaman, titik. Ya, tidak ada dan penerima pinjaman gitu ya. Jadi ya tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab Anda. Gitu kan, kata OJK-nya aja seperti itu gitu ya. Masa saya mau melanggar peraturan OJK ya, gitu kan ya. Oke, nah lanjut ya, masih tentang apa yang harus saya lakukan apabila pinjaman macet untuk penerima pinjamannya, untuk kita-kitanya gitu ya, untuk debiturnya gitu ya. Nah,
Apa saja sih? Nah, melakukan klarifikasi dengan penyelenggara fintech atau pinjol mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan memberikan komitmen atas atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara pinjol ya. Memahami bahwa mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati pada awal pemberian pinjaman. Oke, di sini ya yang saya tekankan. Memberikan klarifikasi ya. Nah, dan memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara pinjol. Oke, Pak. Saya berkomitmen ya atau memberikan kepastian jangka waktu pembayaran kepada pinjol. Komitmennya saya itu akan bayar 10 tahun kemudian, Pak. Gitu. Ya karena saya mampunya 10 tahun kemudian, Pak. Gitu kan, Pak. Saya lagi, waduh usaha saya lagi nggak bagus, Pak. Ya kan kerjaan juga, aduh lagi banyak kebutuhan gitu kan. Abis lihat MotoGP di Mandalika saya, Pak. Gitu pakai uang pinjol gitu kan. Gitu kan. Nah, sudah toh. Nah, Anda itu hanya perlu klarifikasi saja ya dan memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu. Nah, kepastian jangka waktu pembayaran saya mampunya 10 tahun lagi, Pak. Gitu. 5 tahun lagi lah, 10 tahun lagi kelamaan lah, kasihan gitu kan ya, takut bangkrut semua gitu ya, nggak apa-apa bangkrut semua juga. Sebenarnya gitu. Gitu ya. Sudah. Ya. Apakah ya apa yang harus saya lakukan apabila pinjaman macet gitu ya. Di sini Anda tidak ada kata bayar, wajib bayar, ya kan? Tidak ada kan? Ya, baik kan OJK itu kan ya. Tidak ada kata wajib bayar Anda. Tidak ada, baik sekali OJK itu kepada debitur ya kan, kepada masyarakat itu ya. Gitu kan. Karena Anda hanya harus klarifikasi ya kan, memberikan komitmen, kepastian jangka waktu pembayaran ya kan. Saya mampunya 5 tahun ke depan, Pak, bayarnya. Komitmen saya 5 tahun ke depan nih, Pak. Ya kan gitu. Atau 10 tahun ke depan lah, takut salah sayanya gitu, takut salah perhitungan gitu kan. Ya boleh saja. Ya karena peraturan OJK-nya seperti ini. Gitu. Oke. Nah, di sini memahami bahwa mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati pada awal pemberian pinjaman. Tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati pada awal pemberian pinjaman. Yang pinjolnya saja menyimpang, ya kan? Terus perjanjian yang telah disepakati. Saya tanya, siapa yang baca perjanjian yang telah disepakati pada awal pemberian pinjaman? Ada di sini yang baca, wah banyak sekali, ya kan? Pastinya tidak ada yang membaca, gitu kan? Makanya kita poinnya ini di sini yang kita tekankan, oke? Klarifikasi bahwa saya itu tidak bisa bayar tagihan sekarang, ya kan? Memberikan komitmen, ya kan? Komitmen atau kepastian jangka waktu. Saya mampunya 5 tahun lagi. Sudah beres. Ini dari OJK-nya loh ya. Bukan kata saya ya. Gitu kan. Sudah beres. Begitu enak tuh ya. Nomor 20 ini ya kan. Gitu. Jelas ya. Oke. Nah, terus nomor 21. Saya dihubungi oleh debt collector, apa yang harus saya lakukan? Apabila debt collector menghubungi disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya, maka pengguna dapat menghubungi pihak yang berwajib. Dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Ya kan, di samping itu pengguna juga dapat melaporkan ke AFPI melalui website AFPI gitu kan, atau telepon ke 150 505 bebas pulsa gitu ya. Atau ke OJK gitu ya. Nah, ketika Anda dihubungi dengan ancaman, tindak kekerasan, Anda itu boleh melaporkan ke polisi gitu ya. Gitu. Karena itu melanggar hukum kalau sudah seperti ini ya. Dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia gitu ya. Karena sudah melanggar hukum memakai ancaman atau kekerasan ya kan. DC itu kan biasanya ngancam gitu ya. Saya laporkan Anda ke polisi ya kan gitu.
ya Anda itu sangat enak sekali jadi debitur pinjol itu ya, dilindungi oleh polisi ya kan. Terus peraturannya sangat enak sekali seperti ini, memudahkan masyarakat, memudahkan konsumen gitu ya. Jadi jangan takut, biasa saja. Oke, mantap ya. Lanjut nomor 22. Saya tidak meminjam pada fintech lending tapi saya dihubungi oleh debt collector, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, biasanya ini penyalahgunaan itu ya, dokumen gitu. Memberikan penjelasan bahwa Anda tidak memiliki pinjaman dan melakukan klarifikasi pada penyelenggara fintech yang bersangkutan. Apabila debt collector terus menghubungi disertai dengan ancaman atau tindakan kekerasan lainnya, maka pengguna dapat menghubungi pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Nah, udah pokoknya Anda kalau tidak merasa pinjam, ya Anda itu dilindungi, ya tenang saja gitu ya. Karena di sini ya kan memberikan penjelasan saja gitu kan, memberikan penjelasan dan lain-lain, dan Anda juga dilindungi oleh Kepolisian Republik Indonesia gitu. Di samping itu Anda bisa menghubungi OJK gitu ya. Oke, lanjut. Data pribadi saya disalahgunakan untuk meminjam pada fintech lending. Apa yang harus saya gunakan? Apa yang harus saya lakukan? Melapor ke OJK, ke Kepolisian RI ya gitu ya. Lapor saja gitu kan kata OJK-nya gitu. Dan juga dapat melapor ke AFPI ya, melapor ke polisi dan ke OJK gitu. 24. Apakah aplikasi fintech lending boleh mengakses kontak gambar pada ponsel saya? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh akses kontak atau gambar pada ponsel Anda, tidak boleh. Saat ini yang boleh diakses hanya kamera, mikrofon dan lokasi. Jadi ketika DC itu menakut-nakuti Anda, mengancam Anda, mengirim foto Anda ya kan yang tidak Anda ajukan dipinjol, ya kan, misalkan foto Anda sedang minum kopi atau loh ini kan berarti kan pelanggar gitu kan. Anda laporkan saja ke OJK gitu. Oke. Aplikasi fintech saya diblokir atau hilang, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini seperti uang teman ini ya, yang baru-baru ini ya. Gimana sih kalau uang teman itu kita masih punya sangkutan itu kan? Nah, adalah menghubungi fintech lending yang bersangkutan terkait mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban, dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Nih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku kan. Jadi misalkan Anda punya tunggakan di uang teman ya kan, nah Anda itu hubungi uang temannya ya kan, lalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita balik lagi ke acuan yang nomor 20 gitu kan, melakukan klarifikasi gitu, lalu berkomitmen memberikan kepastian, sudah beres gitu ya. Bye-bye uang teman gitu kan. Saya nggak galbay di uang teman, nggak bisa di uang teman itu. Oke. Nah, lanjut lagi di nomor 26 ya. Saya mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, apa yang harus saya lakukan? Ya, bilang ke pinjolnya intinya sih gitu kan. Saya kesulitan nih gitu kan. Oke. 27. Bila ada sengketa dengan pinjaman fintech lending, kemana saya harus mengadu? Penyelesaian sengketa dapat diarahkan ke AFPI, pokoknya ke OJK kalau Anda ada sengketa. Tapi ini kayaknya untuk investornya gitu kalau ini ya gitu. Oke. Nomor 28. Saya merasa terganggu dengan penawaran yang dilakukan oleh fintech, apa yang harus saya lakukan? Ngadu ke OJK. Apakah fintech lending? Oh, maaf. Bentar. Tadi itu ke nomor 26 ya. 28. Apakah fintech lending yang saya gunakan legal? Ya Anda harus cek ke OJK-nya gitu ya. Buka saja www.ojk.go.government.go.id gitu ya. Nah, apa resiko apabila saya meminjam pada fintech ilegal, belum terdaftar atau berizin di OJK nih ya? Bagi yang pinjam di ilegal nih ya, resikonya apa nih ya? Segala mekanisme pinjam meminjam yang dilakukan dan pengaduan pengguna di luar dan kewenangan OJK
risiko penagihan dan penyebarluasan data pribadi tidak menjadi tanggung jawab OJK. Betul ya. Karena OJK hanya menangani fintech yang sudah terdaftar saja. Jadi ketika Anda pinjam di ilegal ya Anda tanggung sendiri gitu ya. Ya gampang ya kan, kontak fake gitu kan, galerinya foto-foto Anda yang palsu semua, ya kontak fake pokoknya ya. Terus sosmed Anda itu dikunciin aja gitu ya. Sosmed Anda kunci, ganti namanya gitu kan, ganti dengan panggilan Anda kayak misalkan nama Anda Agus Sukmanto gitu kan. Ya Agus S SK gitu. Udah nggak akan ketahuan, terus dikunci sosmed Anda gitu. Sudah gitu. Lanjut, apabila saya menemukan fintech ilegal, kemana saya harus melapor? Nah, ini ke Satgas Waspada Investasi gitu ya. Ya nggak usah lah, nggak ngerti saya juga. Lanjut, saya lender atau borrower aktif tetapi fintech saya diblokir oleh OJK Kominfo. Nah ini sama ini tadi ya, seperti uang teman itu ya. Fintech lending ditutup oleh OJK dan Kominfo bisa diakibatkan beberapa hal, diantaranya melakukan pelanggaran. Nah berarti kayak uang teman itu kayaknya melakukan pelanggaran ya, tapi ya nggak ada yang tahu juga sih sebenarnya. Oh, diblokir kan, peraturan perundang-undangan, tidak mampu secara operasional. Oh gitu, bisa jadi melakukan pelanggaran ya kan, atau juga tidak mampu secara operasional gitu ya. Bisa jadi tidak bisa mengembalikan dananya ke investor ya kan, tidak bisa jadi juga tidak bisa meminjamkan lagi gitu kan, banyak lah pokoknya ya gitu ya kan. Nah ini sudah masuk ke FAQ kategori perusahaan penyelenggara. Sudah Anda sudah tidak ada di sini. Ini semuanya pinjol semua. Ini aturan-aturannya gitu kan. Udah sangat mudah sekali, sangat enak sekali ya. Anda hanya perlu baca di FAQ kategori pengguna konsumen gitu. Yang mana sudah saya bahas ya tadi ya. Yang mana di nomor 20 mulainya. Gitu. Oke. Sekian dulu video dari saya ya. Semoga dengan ini ya Anda lebih terbuka pikirannya ya, lebih berpikiran cerdas lagi ya menanggapi pinjol-pinjol itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.